Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning all. Hari ini kita akan membahas materi penting dalam dunia manajemen, yaitu teknik optimasi dan alat-alat manajemen. Materi ini sangat berguna untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengambilan keputusan, penyusunan strategi, hingga pelaksanaan kegiatan operasional sebuah perusahaan. Apa itu teknik optimasi? Teknik optimasi itu pendekatan untuk mencapai hasil terbaik dari pilihan yang tersedia dengan mempertimbangkan kendala dan tujuan tertentu. Baik, untuk selanjutnya ada tujuan utama optimasi. Dari tujuan utama optimasi ini, yang pertama menghemat biaya. Untuk menghemat biaya ini bisa kayak mengurangi biaya produksi, operasional, atau pemeliharaan untuk meningkatkan keuntungan. Berikutnya waktu dan sumber daya. Selanjutnya meningkatkan produktivitas dan kinerja. Selanjutnya mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Dan untuk contoh dari tujuan utama optimasi, produksi barang dengan biaya minimal namun tetap menjaga kualitas optimal. Untuk contohnya itu bisa kayak optimalkan proses produksi logistik atau distribusi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Yang kedua itu ya optimasi sumber daya, mengoptimalkan penggunaan sumber daya manusia, material, dan peralatan untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya. Dengan melakukan optimasi dan organisasi dapat meningkatkan kinerja, mengurangi biaya, dan meningkatkan keuntungan. Jenis-jenis teknik optimasi. Yang pertama, linear programming digunakan untuk mencari kombinasi terbaik agar keuntungan maksimal atau biaya minimal. Contoh, menentukan jumlah produk A dan B yang harus diproduksi. Yang kedua, break-even analysis, menentukan titik impas antara biaya dan pendapatan. Contoh, kapan perusahaan mulai untung. Yang ketiga, decision tree diagram bercabang untuk memilih keputusan terbaik. Contoh, menentukan investasi berdasarkan risiko. Alat-alat manajemen pendukung optimasi. Yang pertama, SWOT analisis, menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman organisasi. Contohnya, menilai kesiapan perusahaan sebelum ekspansi. Yang kedua, balance sheet scorecard, mengukur kinerja dari berbagai aspek, tidak hanya keuangan. Contohnya, mengevaluasi kinerja berdasarkan kepuasan pelanggan. Yang ketiga, 5W1H, metode analisis masalah berdasarkan pertanyaan dasar. Contohnya, mengurai masalah keterlambatan proyek. Yang keempat, fishbone diagram, diagram sebab akibat untuk mencari akar masalah. Contohnya, menganalisis penyebab penurunan kualitas produk. Penjelasan teknik optimasi. 1. Linear programming, menyusun kombinasi optimasi, contoh produk A dan B. 2. Break even, kapan perusahaan mulai untung. 3. Decision tree, alat bantu untuk keputusan berbasis risiko. 4. Forecasting, prediksi tren permintaan. 5. PERF dan CPM, efisiensi dalam jadwal proyek. Selanjutnya ada penerapan di dunia kerja. Contoh kasus nyata, teknik optimasi dan alat manajemen banyak diterapkan dalam berbagai sektor. Di bidang retail, optimasi digunakan untuk mengolah stok barang agar sesuai dengan permintaan pasar tanpa kelebihan atau kekurangan. Dalam industri manufaktur, teknik ini membantu menyusun jadwal produksi dan distribusi secara efisien. Sementara itu, di bidang sumber daya manusia, alat seperti SWOT dan decision tree dapat dimanfaatkan untuk mendukung proses rekrutmen, evaluasi karyawan, hingga pengambilan keputusan dalam mengembangkan karir. Kesimpulannya adalah, teknik optimasi dan alat-alat manajemen merupakan elemen penting dalam mendukung efisiensi dan efektivitas kerja, baik dalam perencanaan, pengambilan keputusan, maupun pelaksanaan operasional. Dengan memahami dan menerapkan berbagai metode seperti optimasi seperti linear programming, analisis titik impas, serta alat bantu manajemen seperti SWOT dan balance scorecard, organisasi dapat mengambil keputusan yang lebih strategis, menghemat sumber daya, dan meningkatkan daya saing. Penguasaan terhadap teknik-teknik ini akan menjadi nilai tambah yang signifikan dalam menghadapi tantangan bisnis yang semakin kompleks.